Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Pratama Codewacana dari kelas 11 MIPA 2 absen 35. Di sini saya akan mempresentasikan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pengertian: ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah ancaman yang mencantum terhadap integrasi bangsa yang perlu kita waspadai, yang mengancam segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa, dapat berasal dari luar maupun dalam negeri. Contoh nyata untuk internal: contoh ancaman dalam negeri yaitu KKB Papua. KKB adalah singkatan dari kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua. Selama ini KKB diketahui sering melakukan aksi teror atau penyerangan terhadap TNI, Polri, dan beberapa warga sipil hingga meninggal dunia. KKB Papua adalah kelompok yang ingin Papua melepaskan diri dari NKRI, sehingga kelompok tersebut sudah bisa disebut sebagai gerakan separatis. Keberadaan KKB Papua sudah menjadi kelompok separatis yang mengancam keutuhan negara. Untuk yang eksternal, yaitu sengketa Sipadan dan Ligitan, adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan. Persengketaan ini mencuat pada 1967 saat keduanya bertemu dalam pertemuan teknis hukum laut antar kedua negara. Masing-masing negara rupanya memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam batas-batas wilayah mereka, karena Malaysia memiliki argumen yang lebih kuat. Oleh karena itu, Mahkamah Internasional memandang bahwa kedua pulau ini lebih stabil di bawah kepemerintahan Malaysia. Mengapa bisa terjadi? Untuk KKB Papua, melansir laman kemhan.go.id, Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Kabinet Kerja Ryamizard Ryacudu usai menghadiri ceramah bela negara di Pondok Pesantren Tabuireng, Jombang, Jumat, pernah mengungkapkan tujuan KKB Papua. Menurutnya, KKB Papua adalah kelompok yang ingin Papua melepaskan diri dari NKRI. Oleh karena itu, menurutnya kelompok tersebut sudah bisa disebut sebagai gerakan separatis. KKB sudah menjadi kelompok separatis yang mengancam keutuhan negara, tegas Menhan saat itu. Untuk sengketa Sipadan dan Ligitan merupakan persoalan konflik yang bermuara dari persengketaan dua negara terhadap suatu wilayah, yang mana klaim terhadap wilayah tersebut dilandasi oleh tujuan memperoleh keuntungan dan penguatan negara melalui penambahan wilayah. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan disebabkan karena adanya ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris, yang merupakan negara pendahulu dari Indonesia dan Malaysia di perairan timur Pulau Borneo, sehingga pada saat Indonesia dan Malaysia berunding untuk menentukan garis perbatasan kedua negara. Strategi dan solusi yang bisa dipakai. Untuk internal, pemerintah harus memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan. Menurutnya, penegakan hukum ini tidak hanya berlaku bagi KKB, melainkan juga kepada aparat TNI Polri yang terbukti bersalah. Yang kedua, pemerintah perlu melakukan upaya pendekatan dengan kolaboratif. Yang ketiga, pemerintah bertindak tegas terhadap tindakan diskriminatif berdasarkan ras atau rasialisme terhadap masyarakat Papua. Untuk eksternal, yang pertama, mengadakan patroli secara rutin pada daerah rawan penerobosan. Yang kedua, membangun pos-pos pertahanan dan memperjelas tapal batas yang lebih kuat. Yang ketiga, mensejahterakan penduduk wilayah perbatasan agar tidak bergantung pada negara lain. Yang keempat, meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang kelima, meningkatkan keimanan para pemimpin dan pejabat negara. Dan yang keenam, tetap waspada terhadap segala ancaman yang mungkin terjadi. Peran pemerintah dan peran masyarakat. Untuk peran pemerintah, yaitu sistem Sisankam-Rata adalah bentuk upaya dari Indonesia untuk menjaga pertahanan dan keamanan di negara dan mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, memperangi dan memberi nasihat kepada masyarakat jika adanya berita hoax yang membuat masyarakat ribut dan membuat kericuhan dari sosial media maupun langsung. Yang ketiga, mempersiapkan dan mendukung anggota militer untuk pertahanan dan keamanan negara.
Yang kedua, peran masyarakat. Untuk yang pertama, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dengan cara menghormati perbedaan yang ada dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat lainnya untuk mencegah terjadinya perpecahan bangsa yang dapat berpengaruh bagi kekokohan suatu negara. Yang kedua, bersedia untuk menjaga keutuhan negara NKRI. Dengan begitu, wilayah Indonesia memiliki sistem pertahanan yang kuat dan stabil dan tidak dapat dirobohkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton video saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.